Bab 3 Aku pulang. Setelah 5 tahun tidak bertemu, Ibu Qin memiliki pesona dan penampilan yang hampir tidak berubah. Setelah beberapa tahun di dunia militer, wajah Yang Chen tidak berubah, tetapi semangat jiwanya telah berubah secara drastis. Di mata Ibu Qin, Yang Chen sudah menjadi orang mati. Saat dia bertemu Yang Chen, dia merasa terkejut dan marah. Bu, ini aku. Senyum lembut muncul di wajah Yang Chen. Dia kali ini pulang hanya ingin mengganti Prowell.com, hanya kesalahannya yang dulu pada Qinzi. Ternyata kamu memang sampah. Ibu Qin akhirnya memastikan bahwa pria di depannya adalah Yang Chen. Dengan tangan di pinggulnya dan tatapan licik, dia mengatakan dengan marah, kamu dari dulu kenapa tidak kembali? Tapi ketika Qinzi akan menikah lagi, malahan kamu sengaja membuat masalah di sini kan? Pada saat ini, Ayah Qin juga lari ke sana, kebetulan melihat Yang Chen dan mendengar kata-kata Ibu Qin. Tanpa mengatakan apa-apa, dia memukulnya dan mengatakan dengan marah, aku akan membunuhmu, bajingan, beraninya kamu kembali ke sini. Plak, seseorang yang kekar datang dalam sekejap, meraih lengan Ayah Qin, dan mengatakan dengan sikap yang dingin, tidak ada yang memenuhi syarat untuk memukulinya. Orang yang mencegah Ayah Qin adalah Ma Chao Kon. Dia telah mengikuti Yang Chen di medan perang selama bertahun-tahun, badannya sangat kekar, dan penampilannya sangat garang. Kemunculannya langsung menenangkan masalah ini. Ayah Qin tampak ketakutan. Pergi. Suara Yang Chen sedingin es, tatapan matanya yang seperti pedang tertuju pada tubuh Ma Chao. Meskipun Ma Chao sangat tidak senang, dia tidak akan melanggar perintah Yang Chen dan hanya bisa melepaskan, maaf, kakak Yang Chen, jika kamu tahu bahwa itu salah, pergi saja, mulai sekarang, kamu jangan mengganggu tanpa perintahku. Wajah Yang Chen sangat dingin. Pada saat ini, aura hebat Yang Chen secara tidak sengaja keluar, dan titik inilah yang membuat Ayah Qin dan Ibu Qin menyadari bahwa menantu di mata mereka yang telah menghilang selama 5 tahun, tampaknya benar-benar sedikit berbeda, tapi pemikiran semacam ini hanya berlalu dalam sekejap. Menurut mereka, Yang Chen hanyalah orang yang tidak berguna. Dengan adanya Ma Chao, Ayah Qin dan Ibu Qin tidak pernah berani melakukan apapun Yang Chen. Pada sayapmu sudah keras, bahkan sudah berani bahkan sudah melawanku. Kamu pergilah, sekarang pergi dariku. Ayah Qin mengatakan dengan marah, jika bukan karena pria kekar barusan, dia mungkin sudah lama akan memukulnya. Hati Yang Chen terbakar amarah, tetapi ketika dia memikirkan sosok yang telah hilang selama 5 tahun, dia menekan amarahnya, dan terus menegur dirinya sendiri di dalam hatinya. Dia kembali kali ini untuk mengganti kesalahannya kepada Qinzi, dan hanya bisa menahan semuanya. Sampah ini tidak boleh pergi, kali ini dia pulang dengan sangat tepat, biarkan dia dan Qinzi menjalani prosedur perceraian hari ini, besok kita akan membuat acara tunangan Qinzi dan Wang Jian, juga tidak perlu repot-repot membuat surat kematian. Ibu Qin dengan cepat meraih tangan Yang Chen, karena takut Yang Chen benar-benar pergi, dan tidak akan pernah ditemukan lagi. Ayah Qin juga tiba-tiba menyadari dan langsung memegang tangan Yang Chen yang lain, istriku benar. Jika Qinzi sudah pulang, kalian akan segera bercerai. Yang Chen tiba-tiba diseret ke dalam halaman, orang-orang yang tidak tahu mengira bahwa mertuanya sangat ramah karena menantunya sudah pulang. Kon. Saat sudah memasuki rumah, melihat meja makan besar di ruang tamu, sudah penuh dengan orang, semuanya adalah saudara dari Ibu Qin. Di antara saudara ini, ada juga orang yang tidak dikenal. Seorang pemuda yang memakai segala merek terkenal, dengan sengaja atau tidak sadar menunjukkan pergelangan tangannya yang mengenakan jam tangan Rolex yang mahal, dan saudara di sekitarnya tampak duduk di sekitarnya. Pada saat ini, pemuda itu sedang menyipitkan mata ke Yang Chen, yang diundang, masuk oleh Ayah Qin dan Ibu Qin. Di atas meja makan ada sebuah kue besar, sepertinya ada yang merayakan ulang tahunnya. Hanya saja dalam ingatan Yang Chen, entah itu Ayah Qin, Ibu Qin, atau Qinzi ulang tahunnya bukan hari ini, lalu ulang tahun siapa? Mereka baru saja berbicara tentang akan mengajukan surat kematian untuk Yang Chen, sekarang pria itu masih hidup muncul seperti ini. Semua orang terkejut, tetapi segera mata mereka bersinar, penuh energi, seperti akan menonton pertunjukan. Kenapa dari dulu tidak kembali? Saat Tuan Muda Wang akan segera menikah dengan Qinzi malahan dia pulang, khawatir dia akan ada ide lain. Ide lain, di depan Tuan Muda Wang, dia hanyalah sampah. Apa dia mampu berkelahi dengan Tuan Muda Wang? Saudara Ibu Qin semua berbicara dengan suara yang kecil, tetapi tidak tahu apa mereka sengaja atau tidak. Meskipun suara mereka sangat kecil,
semua orang di ruangan itu dapat mendengar mereka, dan pemuda yang dikenal sebagai Tuan Muda Wang jelas mendengar mereka dengan jelas. Tuan Muda Wang sepertinya tidak mendengar apa-apa, dia menatap Ibu Qin dan bertanya dengan bingung, "Bibi, siapa ini?" Ibu Qin mencibir dan melirik Yang Chen dengan jijik, "Dia adalah orang yang telah menghilang selama 5 tahun, aku baru saja akan mengajukan surat kematian untuknya." Tiba-tiba ada pria sampah ini muncul, tapi jangan khawatir, dia pulang dengan waktu yang tepat. Jika membuat surat kematian membutuhkan waktu, tetapi prosedur perceraian bisa dibuat hari ini. Petik 2. Ibu Qin tidak menyembunyikan ide untuk menyembunyikan menceraikan Qin Shi. Setelah selesai berbicara dengan Tuan Muda Wang, dia mengatakan dengan bangga, "Yang Chen, dia adalah Wang Jian, putra tertua dari Tuan Besar keluarga Wang di Jiangzhou. Dalam beberapa tahun, dia akan mewarisi sebagai kepala keluarga. Aku menyarankanmu untuk berhenti mendapatkan Qin Shi lagi. Kita semua setuju dengan pernikahan mereka." Petik 2. Jika kamu sadar diri, saat Qin Shi pulang, cepat buat prosedur perceraian secepat mungkin, jangan tunda kebahagiaan Qin Shi. Para saudara yang duduk di meja saat ini juga mengobrol, di depan keluarga Wang semua orang ingin mengambil kesempatan untuk menginjak Yang Chen untuk menyenangkan tuan muda yang kaya ini. Di mata Yang Chen, ada tatapan tajam yang melesat. Saudaranya ini benar-benar menjengkelkan, jika bukan karena Qin Shi, dia bisa mengajari mereka bagaimana berperilaku seperti layaknya manusia, Yaron. Wang Jian sangat puas, dengan wajah sombong, bersandar di kursi, dengan lem mengguncang gelas penuh anggur merah, menatap Yang Chen sambil tersenyum, dan bercanda, "Aku tidak tahu apa yang kamu lakukan saat kamu menghilang 5 tahun ini." Petik 2. Yang Chen menatapnya dengan tenang, "Pergi ke wilayah utara. Pergi ke wilayah utara. Kamu tidak memelihara babi di wilayah utara selama 5 tahun ini kan?" Haha, tanpa menunggu tanggapan Wang Jian, seorang saudara tiba-tiba tertawa, dan saudara lain di meja yang sama juga tertawa. Yang Chen terdiam, senyum tergambar di sudut mulut Wang Jian, dia mengeluarkan cek, menandatangani namanya, lalu menyerahkannya ke Yang Chen, dan mengatakan dengan bangga, "Kamu seharusnya sudah tahu bahwa keluarga Qin tidak menyambutmu. Kamu pulang kali ini, itu pasti untuk uang. Selama kamu bersedia membuat prosedur perceraian dengan Qin Shi, kamu dapat mengisi uang berapa saja pada cek ini. Kamu bisa segera mencairkan uang ini di bank manapun di Jiangzhou, Kon." Mata saudara keluarga Qin berbinar, mereka berharap cek itu untuk mereka, berbina. "Wang Jian, kenapa harus memberinya uang? Qin Shi adalah putriku, jika aku ingin mereka bercerai. Mereka harus bercerai, kenapa kamu harus memberinya uang?" Ibu Qin melihat cek itu, jika seperti ini sama saja memberikan yang ini kepada Yang Chen secara cuma-cuma. Jejak penghinaan melintas jauh di mata Wang Jian, tetapi dia masih tersenyum dan mengatakan, "Bibi, bagiku, uang hanyalah sekumpulan angka, aku tidak ingin berlebihan, aku hanya ingin membuat Qin Shi melajang lagi secepat mungkin." Petik 2. Ibu Qin tidak berani mengatakan apa-apa lagi saat mendengarkan kata-kata Wang Jian, tetapi matanya bahkan lebih dingin ketika dia melihat Yang Chen. Di hadapan para saudara yang iri, Yang Chen mengambil cek itu. Set. Tepat ketika semua orang mengira dia akan menerimanya, Yang Chen benar-benar merobek cek itu di depan semuanya. Kemudian dia memandang Wang Jian dengan wajah tenang, "Jika Qin menceraikanku, aku pasti tidak akan bergantung pada keluarga Qin, tetapi jika dia tidak mau, jangan ada yang ikut campur tangan dalam urusan kita. Si ingin, Kon, jika ada teman-teman dari wilayah utara, mereka akan tahu bahwa Yang Chen dalam keadaan tenang seperti ini adalah yang paling berbahaya." Mata Wang Jian sedikit menyipit, pemuda di depannya membuatnya merasa sedikit tertekan, perasaan ini sangat tidak nyaman. Yang lain menjadi senang melihat adegan ini, Yang Chen benar-benar cari mati, beraninya dia membuat masalah dengan Wang Jian. Tepat ketika suasana sedang mendebarkan, suara keras sepatu hak tinggi yang menginjak lantai terdengar, kemudian dua orang muncul, yang satu besar dan yang satu kecil, itu adalah Qin Shi dan seorang gadis kecil. "Wang Jian, kenapa kamu di sini lagi? Ini rumahku, kamu tidak diterima, tolong segera keluar." Begitu Qin Shi melihat Wang Jian, wajahnya menjadi suram dan segera mengeluarkan perintah untuk mengusirnya. Mendengar suara yang akrab ini, Yang Chen yang melihat ke arah ke pintu, dan gemetaran. Dia memikirkan tentang adegan ketika dia bertemu Qin Shi berkali-kali, dan diam-diam berlatih berkali-kali. Tetapi ketika dia benar-benar harus menghadapi Qin Shi, dia sadar bahwa latihan sebelumnya tidak berguna sama sekali.
saat ini dia tidak berani melihat ke arah wanita yang telah dia rindukan selama 5 tahun. Ayah, sebelum Yang Chen menoleh, suara yang dikenal tiba-tiba terdengar di belakangnya. Tubuhnya bergetar hebat, ketika dia berbalik, dia melihat sosok mungil, bergegas dengan gembira. Baru saja di bandara, gadis kecil inilah yang tiba-tiba memanggilnya ayah. Yang Chen memeluk gadis kecil itu ke dalam pelukannya. Gerakannya sangat alami seperti dia sudah memeluk gadis kecil di depannya berkali-kali. Pada saat ini, Qinzi juga melihat Yang Chen dengan mata saling berhadapan. Untuk beberapa saat, seluruh suasana di ruangan tampak membeku, hanya ada Yang Chen dan Qinzi yang saling berhadapan. Dalam 5 tahun terakhir, sosok ini telah muncul di benaknya berkali-kali. Kerinduan dan rasa bersalah pada wanita ini adalah kekuatan pendorong baginya untuk terus tumbuh lebih kuat agar bisa pantas untuk bersamanya. Saat ini Yang Chen datang dengan menggertakkan giginya. Mata Qinzi menatap sosok itu dengan teliti. Di wajah cantik itu, terlalu banyak perasaan yang muncul dalam sekejap. Qinzi, aku pulang. Yang Chen berbicara dulu untuk